Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agila Zamara Putri dengan NIM 0502915506 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Jember. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, di sini disuruh membuat tugasnya sama seperti tugas 2, tapi di sini untuk mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem programming yang ada di JavaScript, framework Vue, JS, dengan konsep view, komponen, dan template. Langsung saja di sini misal tugasnya. Ini untuk struktur proyeknya. Oke. Ini langkah-langkahnya. Kita langsung saja ke Visual Studio Code. Oke, ini sudah di Visual Studio Code-nya. Saya sudah ngoding dulu. Terus di sini urutan-urutannya, yang pertama public. Public ini ada ini. Terus ada SRC terdiri dari ini aset ada Emacs, ada logonya. Terus di sini ada komponen ini dari ada hello world view, ada main of bar, terus ada welcome item. Terus ada JSON ini terdiri dari data bahan ajar dan users. Ini ada di e-learning. Terus ya ada router ini ada index.js. Terus views ini ada dashboard, terus login, stock view, tracking view, dan view. Jadi kita yang pentingnya ada di sini view-nya. Terus di sini ada main.js. Terus ini editor config. Jadi kita sampai ke file config. Oke, kita ke app dulu, app.view. Nah, di sini kita menggunakan router view. Terus di sini kita memakai router view. Router view ini komponen yang disediakan oleh view. Terus langsung kita ke index. Ini index.js. Di sini ada tempat untuk meroutingnya. Ini ada routing, ada bagian-bagiannya, itu login, terus dashboard, stock, dan tracking. Nah, komponennya ini dari login view ini. Nah, dari ini. Itu juga ada import login view, from view login view, terus import dashboard view, terus stock view, tracking view. Terus kita langsung ke login. Nah, di sini ada nih template-nya login to without T. Terus ini email sama memasukkan login menggunakan email dan password. Terus ini misalkan lupa password, jadinya bisa di ini. Terus login di sini ada belum punya akun, misalkan belum punya akun. Terus di sini ada import nih data users. Setelah tadi login, misalkan sudah punya email sama passwordnya, ini ada tulisannya login berhasil. Terus selamat datang, ini ada ikannya sukses. Terus ada teksnya lanjutan. Misalkan login gagal, ada tulisannya login gagal. Dan teksnya email atau password salah, silahkan coba lagi. Ikannya error. Terus ada klik untuk klik OK. Misalkan lupa password, di sini juga tersedia. Judulnya lupa password, teksnya silakan hubungi admin untuk mereset password. Terus di sini misalkan buat akun baru. Buat akun baru ini ada tulisannya untuk kunjungi laman itu untuk membuat akun baru. Nah, di sini untuk warna-warnanya kalau ini. Ya. Setelah ke login, kita ke dashboard. Nah, di dashboard ini misalkan kita masuknya atau loginnya tuh pagi. Nah, ini ada dijelasin sini. Greeting-nya itu misalkan di bawah jam 11 itu ada greeting atau ada tulisan selamat pagi. Lebih dari kurang dari jam 3 selamat siang, kurang dari jam 7 selamat sore atau selamat malam. Jadi tergantung kalian loginnya. Terus stop. Nah, di sini ada filter. Ini tulisannya informasi stok bahan ajar. Ini untuk memfilter. Ini untuk PBJJ. Ini filter kategori. Ini untuk semua kategori. Di sini ada ini urutan berdasarkan misalkan judul, jumlah, harga, ini pilihannya. Terus ini misalnya untuk mengisi filter. Ini untuk checkbox. Tampilkan misalnya checkbox itu misalkan diklik tampilkan stok menipis atau kosong, nanti pilihannya yang di bawah itu akan menampilkan stok yang menipis atau yang kosong. Terus ini tambah bahan ajar, misalkan kita mau menambah bahan ajar, di sini sudah ada, bisa menambahkan kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi, status, dan catatannya di sini. Nah, ini sudah. Nah, ini import dari main of bar, stok data dari desainnya sama view-nya. Terus di sini ada data bahan ajar, UPBJJ, listnya, kategori, dan stok. Ini filternya, ini properties-nya. Terus ada ini filter data, ini klik UPBJJ kalau misalkan mau kategori. Terus di sini misalkan ada judul, terus jumlahnya dan harganya. Terus ini untuk fungsi untuk mereset filternya ada di sini. Kalau misalkan menambah item, ada ini. Tambah bahan ajar, kode, judul, kategori, pilih kategori. Nah, sampai catatannya, dan di sini udah kode, misalkan di sini gagal, maka semua aja diisi. Misalkan ada satu yang tidak diisi, satu kolom atau
tidak diisi. Di sini ada keterangan garis novel wajib diisi. Nih, kalau misalkan menambahkan kode yang ada, di sini ada tulisannya kode singkat untuk daftar. Nih, kalau misalnya sudah berbeda dari yang bahan ajarnya, terus ini ada tulisannya berhasil, data bahan ajar ditambahkan. Ini mengedit item. Ada mengedit item, di sini ada bahan ajar, simpan perubahan. Dan di sini ada untuk menghapus item. Tampilan. Kita ke tracking. Oke, ke tracking di sini ada nomor DO, name, dan nama. Pengiriman list, nama, menteri DO-nya, paket bahan ajar, tanggal kirimnya ini tabelnya. Ini ada nomor DO, name, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, dan total. Ini untuk tracking listnya. Nah, ini import dari data bahan ajar, JSON, komponen main bar. Terus untuk pengiriman list ini, paket list, untuk tracking listnya, misalkan mau menambahkan nomor DO, menambahkan DO, di sini ada nomor DO, name, nama, ekspedisi, sampai totalnya. Oke. Nah, ini untuk data barunya. Di tampilan nanti ada nomor DO mahasiswa, misalkan belakangnya 001. Misalkan kita mau menambahkan lagi, itu nanti di atasnya, di DO-nya itu akan bertambah 1, jadi belakangnya ada 002 gitu. Tanggal kirim, paket tutup perjalanan, dan waktu ada keterangannya nanti. Dari dibuat dan menunggu pengiriman. Ini ada reset form. Nah, oke. Kita coba run dulu ya. Itu kita run. Sini kita tulis npm install. Nah, masih loading. Setelah mengklik npm install, muncul seperti ini. Nah, setelah ini langsung ke npm run. Oke, tunggu dulu. Nah, itu setelah tadi kita nih melakukan npm run dev, terus keluar seperti ini. Nah, yang ini intinya. Nah, ini diklik terus nanti langsung muncul ke Chrome. Oke, sebentar ya. Kita lanjut ke Chrome-nya. Oke, ini tampilan kalau di Chrome-nya. Tadi localhost-nya, nah ini di sini localhost lagi. Terus kita masukkan admin ut. Passwordnya. Nah, login hasil. Sementara admin kita ini kalau misalkan loginnya berhasil, kalau misalkan salah, tidak ada lagi keterangannya di sini. Kalau misalkan salah password atau salah. Nah, karena saya masuknya ini loginnya di jam 12.56, jam 1, makanya di sini greetingnya diklik selamat siang admin Sita. Oke, kita langsung ke informasi bahan ajar. Nah, ini masih sama seperti yang kemarin ya, tampilannya informasi bahan ajar di sini. Ini filternya pilih OPBJJ. Ini juga semua kategorinya ini nggak bisa diklik kalau misalkan belum memilih OPBJJ. Terus ini tampilan stok kosong. Ini stok menipis atau kosong, jadi kalau misalnya menipis, nah ini yang tampilannya keluar hanya kode mata kuliah yang menipis. Yang kosong karena nggak ada, jadinya nggak ada di sini. Cover baru, ini statusnya stok menipis, berdasarkan order, statusnya cover baru. Oke. Terus misalkan kita filter ya, pilih PBJJ, misalkan kita Surabaya. Nah, ini yang Surabaya ini muncul nih. Terus kategorinya ada apaan? Hanya ada yang partikel, karena cuma ada partikel. Terus misalkan urutan berdasarkan karena ada satu, kita ulang lagi filternya. Misalkan kita pilih yang Jakarta ada, di sini kategorinya MK wajib semua nih. Nah, jadi makanya di sini tulisannya cuma ada MK wajib. Urutan berdasarkan misalkan dari judul. Nah, ini yang di atas. Misal dari harga, tetap ya, paling mau dari yang murah. Misalkan dari jumlah, oke, tetap pilih. Nah, terus misalkan kita mau menambah bahan ajar di sini. Nah, kodenya misalkan STSI 20, misalkan tentang metode ya, metodologi penelitian. Ini kategorinya masuk ke wajib, PJJ-nya misalkan masuk ke Surabaya. Lokasi raknya misalnya di LP 603 misalkan ya, harganya ini 8.000. Terus jumlahnya karena di sini minimal amannya 100 aman itu 10, kita coba 10. Nah, ini catatannya ini metode ya. Metode. Nah, kita coba simpan. Nih, kalau misalkan berhasil, ada tulisannya berhasil, data aja ditambahkan, klik OK. Nah, di sini sudah masuk nih, Sesma 210 metode penelitian wajib Surabaya ini harganya. Terus sebentar untuk statusnya aman ya, terus ini ada nih metopen gitu tulisannya. Metopen. Misalkan kita ganti statusnya, kita ganti ini bawah 5. Terus kita ganti ini tulisannya dengan lebih
tebal jadi bold. Nah di sini 5, maka di tulisnya status menipis. Nah di sini tuh lebih bold. Gimana? Nah metode tuh lebih bold, lebih tebal. Terus misalkan kita kenal ya tulisannya, jangan lupa di order. Nah kita lihat di sini 0, statusnya kosong. Nah terus status ini jangan lupa di order. Oke, kita langsung ke tracking pengiriman. Nah ini untuk trackingnya ya, udah jelaskan yang awal tadi. Kalau misalkan nih daftar tracking DO-nya, misalkan di sini sudah ada nih namanya Gina Wulandari, maka di sini tulisannya D001. Kalau misalkan kita mau menambah DO barunya, di sini makanya nomornya 002. Kita langsung saja memasukkan linknya 00291506. Nama adalah Putri. Bila ekspedisi, kan sama yang ekspres nih. Pilih paket IPA. Nah kalau misalkan pilih yang IPA, ini harganya 140.000. Kalau misalkan yang ini isi paketnya ada biologi dan fisika ini sepertinya. Terus yang IPS ini ada ECMA, ini harganya 120.000. Tanggal kirimnya kita bisa menentukan, oh salah. Nah kita bisa menentukan sendiri mau dikirim kapan, misalkan tanggal 14 hari ini. Oke. Kita langsung menambahkan. Nah akhirnya data masih disimpan, ambil DO-nya ini, nama dan paketnya. Oke. Tuh di sini sudah ada tuh ini. Ambil DO-nya 02, ini NIM-nya, nama express, paket, tanggal kirim dan apa ini? Total ininya 140.000. Total harganya. Terus misalnya kita mau menambah DO barunya, di sini juga ditambah 1, jadinya 0003. Oke, kita logout. Nah, kalau kalian mau logout, jadi ingin logout, Anda akan keluar dari sistem keselamatan. Oke, ini di screenshot dulu. Oke, kita langsung logout. Nah, logout berhasil, Anda telah keluar dari sistem. Oke, nah ini jadi tampilan awalnya. Oke, ini cukup sekian tugas 3 pemrograman beasiswa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.